Wingko fresh from the oven, baru matang banget. Panas banget ya. Pasti banyak yang mengira kalau Wingko Babat asalnya adalah dari Semarang. Ya memang sih Wingko Babat sekarang menjadi oleh-oleh Semarang. Tapi ternyata Wingko Babat, Babatnya itu adalah nama daerah. Tempat saya berdiri nih, ini adalah di Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Dan sekarang saya mau menuju ke toko Wingko yang pertama kali membuat Wingko. Meski jadul, Wingko Babat tetap jadi primadona. Jika bakal kudapan legendaris yang sudah ada sejak tahun 1898 loh. Wah, lebih dari 100 tahun. Wingko Lowland Ink sebagai pelopor menggunakan kelapa muda yang didatangkan dari Bali. Kelapa muda yang masih segar bakal memberikan rasa dan aroma lebih baik dibandingkan kelapa tua atau kelapa parut kemasan. Nah, kelapa parut yang sifatnya basah dan mengandung santan membuat Wingko Babat mudah basi dan hanya bisa tahan hingga 7 hari. Sementara tepung beras ketan si bahan utama diolah sendiri agar hasilnya berkualitas tinggi dengan tekstur kenyal yang disukai pembeli. Ini kan pakai kayu bakar nih Pak ya? Iya. Ini berapa banyak kayu bakar Pak? Ya mungkin 1 red atau 1 gibik lah, katakan 1 gibik ya, untuk 1 hari. Tingkat kepanasannya tuh kira-kira segimana tuh Pak suhunya? Ya, tergantung apinya. Tergantung apinya. Kan kadar nyalaannya itu sudah pakai sampai menganga gitu. Menariknya, demi mempertahankan resep klasik cita rasa otentik, selain proses pembuatan yang masih tradisional, semua karyawan rata-rata meneruskan pekerjaan orang tua mereka loh, alias turun-temurun. Bapak dari tahun berapa Pak kerja? Wah, mungkin tahun nggak tahu ya, sampai kelamaan sudah. Lebih dari? Mungkin lebih dari 40 tahun. 40 tahun? Iya, makanya itu. Berarti udah berapa generasi tuh Pak? Mungkin sudah 3 generasi atau 4 generasi. Generasi? Saya ikut di sini ya. Luar biasa. Makanya Bapak wajar aja udah terbiasa ya Pak. Nggak kena panas tadi. Saya kan baru nyobain panas banget tuh. Supaya lebih kekinian, mengikuti perkembangan zaman, dibuatlah berbagai varian. Tapi ternyata Wingko original justru lebih banyak peminat. Meski dalam seminggu hanya 4 hari produksi saja, tapi jangan salah, setiap harinya 4.000 Wingko Babat dibuat. Belum lagi jika menjelang Hari Raya Idul Fitri maupun Natal dan Tahun Baru, dalam sehari bisa mencapai 7.000 pieces yang diproduksi. Wow! Ini bahannya dari seng ya, dan dikasih daun pisang. Daun pisang. Ini fungsinya supaya daun pisang ini supaya nggak nempel ya di sengnya, di loyangnya ini, dan juga mempengaruhi rasa dan juga aroma. Jadi daun pisang ini berfungsi supaya makin wangi, makin legit wingkonya. Selain dari bahan baku pilihan, kunci kenikmatan Wingko juga dari proses pemanggangan yang jadi titik penentuan. Menggunakan oven manual dan kayu bakar, Wingko dipanggang selama 3 menit. Dengan teknik tradisional tentunya menambah cita rasa hingga kelembutan dari Wingko itu sendiri. Mau coba nih. Wingko fresh from the oven, baru matang banget. Masih panas banget. Coba ya, lihat di dalamnya nih. Wah, luar biasa. Panas banget ya. Tapi jujur, legit banget. Gurih. Saya biasanya makan Wingko itu dibungkus oleh-oleh, dingin biasanya. Itu baru pertama kali saya makan, masih panas banget. Ternyata rasanya luar biasa. Enak banget. Tak hanya sekedar panganan biasa, the real kudapan alkulturasi yang menjadi warisan budaya tak benda. Di daerah asalnya, Wingko menjadi simbol lamaran untuk menunjukkan kesungguhan pria dalam meminang pujaan hatinya. Itulah kenapa Wingko Babat menjadi bagian dari seserahan pernikahan, karena melambangkan keseriusan dan harapan baik untuk kehidupan baru pasangan. Nah, kan ini
ini kan warisan budaya Mas, kan sayang kalau kita ketinggalan dengan makanan-makanan yang sekarang kayak burger, kebab. Nah, ini kan harus dilestarikan juga makanan yang khas dari Indonesia, yaitu wingko, yang selama ini sudah menghidupi beberapa banyak keluarga, banyak warga gitu. Yang di Babat juga banyak sekali yang jual wingko. Wingko pertama kali diperkenalkan oleh pasangan Tionghoa yang menetap di daerah Babat, Lamongan, Jawa Timur. Mereka kemudian mewariskan usaha wingko pada kedua anaknya. Jadi yang pertama Lu Susyang punya anak Lulan Ing, Lulan Wa. Terus itu Lulan Ing di sini, Lulan Wa di Semarang. Kalau yang Lulan Ing punya anak namanya Sugiyarti, itu nenek saya, itu di sini. Terus kalau setelah Sugiyarti itu mama saya Kristiana, terus baru ya anaknya. Lu Susyang yang datang dari Cina tuh Lu Susyang ke Indonesia, terus habis itu dia menetap di Babat sini. Suasana mencekam pada Perang Dunia Kedua tahun 1940-an kala itu, Lo Lan Hua bersama keluarganya terpaksa mengungsi ke Semarang. Untuk bertahan hidup, mereka menjual wingko Babat dari pintu ke pintu dan menitipkannya pada kios di Stasiun Tawang, Semarang. Siapa sangka ternyata banyak yang suka, hingga kini pun dikenal sebagai makanan khas Semarang. Sementara kedai wingko yang berada di Babat, Lamongan diteruskan dari generasi ke generasi. Jadi kan mama sendirian, terus habis itu saya berusaha masuk sini, bantu mama. Kebanyakan perempuan, jadi generasinya perempuan. Enggak sih, cuma saya lihat dari silsilahnya itu semua cewek semua. Ya, dari Lu Susyang, terus ke Lolan Ing, sama yang Lulan Wa di Surabaya, yang di Semarang, terus sama nenek saya, mama, dan saya. Semua, ya. Soal ukuran, ada beberapa pilihan, dari yang kecil, sedang, sampai yang super besar. Uniknya, dari dulu sampai sekarang, semua alat dan prosesnya tak ada perubahan. Usaha sang anak pun laris manis, bahkan semakin eksis. Tungkunya juga sama, dari dulu sampai sekarang juga pakai tungku kayu bakar. Oh ya, kepinginnya sih saya juga mau ngubah ya, cuma kok saya lihat-lihat kok berbeda gitu teksturnya, terus habis gitu konsistensinya juga berubah. Usahakan harus sama ya dari dulu sampai sekarang. Jadi kan tungkunya juga sama. Selain memanjakan lidah, kue legendaris dari tanah Jawa menyimpan kisah budaya dan sejarah yang kaya. Bukan soal proses pembuatan yang sederhana saja, wingko Babat menjadi bagian dari identitas Nusantara.